Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami rindu akan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan kita pada hari ini, Kamis tanggal 9 Maret 2023, tertulis di dalam buku Roma pasal 3 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Demikian firman Tuhan. Dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Itulah topik renungan kita pada hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kalau kita membaca Alkitab, di sini sangat tegas dan jelas diurai apa yang dimaksud dengan dibenarkan oleh iman. Untuk mempertegas, kita bisa mengacu kepada tokoh-tokoh yang dalam Alkitab, antara lain tokoh yang hidup sebelum hukum Taurat itu Abraham. Apa yang kita lihat dalam Abraham? Abraham, dia percaya atas segala janji yang diberikan Tuhan kepada dia. Apa itu janjinya? Abraham menjadi bangsa besar, bapak bangsa, punya keturunan yang sangat banyak. Dia termasyhur. Abraham tidak mempertimbangkan yang lain, misalnya kondisi fisiknya, situasi. Dia hanya percaya kepada janji Tuhan. Tidak hanya itu, Abraham juga percaya bahwa Allah sanggup menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menghidupkan yang mati. Karena kepercayaan Abraham itulah, maka Allah membuat suatu kebenaran. Itu menjadi kebenaran buat Abraham. Kita lihat di perjalanan, Abraham setia dan taat menanti dengan sabar apa janji Tuhan. Sehingga semua yang dijanjikan Tuhan digenapi satu persatu dalam diri Abraham. Tak kurang pun sesuatu dari dia. Itu yang kita lihat, dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tadi di dalam nas ini, melalui hukum Taurat kita mengetahui dosa, hanya dosa yang kita ketahui. Padahal untuk dibenarkan bukan karena itu, melainkan karena iman. Nah, kalau kita perhadapkan dengan zaman sekarang, kita yang sudah hidup zaman anugerah dalam Yesus, kita juga percaya kepada Yesus Kristus yang sudah dibangkitkan oleh Allah Bapa kita dari kematian, dan Yesus sudah ditetapkan menjadi penebus kita, yang membenarkan kita, yang menuntun kita kepada anugerah. Kita juga atas kepercayaan kita juga dijadikan Tuhan sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita mengimani Yesus Kristus juru selamat kita, yang membenarkan kita, sudah dibenarkan, apa respon kita dalam hidup ini? Respon kita tidak jauh daripada yang dilakukan oleh Abraham. Abraham setia dan taat kepada janji yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga setia dan taat untuk melakukan apa yang dijanjikan Yesus Kristus. Karena dalam Injil sudah tegas, kita berada dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus kita tidak mendapat apa-apa. Kalau demikian halnya, kita memperoleh
janji, memperoleh apa yang difirmankan Tuhan kepada kita, hanya dapat kita peroleh bila mana kita bersama-sama dengan Yesus. Apapun rintangan, hambatan, tantangan yang kita hadapi, bersama-sama Yesus itu bisa kita selesaikan dengan sempurna. Dan apabila kita setia dan taat kepada janji, kepada firman Tuhan, semua yang dijanjikan kepada kita, kepada Anda, kepada kita semua akan digenapi satu persatu dengan sempurna. Zaman ini zaman penuh dengan ketidakpastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Tugas kita adalah berdoa dan mengimani semua janji-janji yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita memperoleh hidup yang kekal dan hidup berkelimpahan, hidup memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini. Itulah yang akan kita dapat. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami yang di surga, yang sudah membenarkan kami dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya dalam hidup sekarang ini, biarpun tantangan-rintangan dan hambatan yang sangat bertubi-tubi, kami yakin dan percaya dalam Yesus kami bisa melewati tantangan tersebut dan memperoleh semua janji yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah juga Roh Kudus menyertai kami pada hari ini untuk menyelesaikan segala aktivitas kami pada saat ini, dan semua aktivitas itu kami gunakan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.